Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfiatun Khairiyah dari kelas PBAD akan menjelaskan mengenai analisis ayat-ayat tasbih, majaz, dan juga kinayah dalam Al-Quran juz 21. Yang pertama yaitu mengenai tasbih yang terdapat dalam surat Luqman ayat 27 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlam wan bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 lautan lagi setelah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat-kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Analisis yang pertama yaitu mengenai kategori tasbih. Makna dasar qolama yaqlamu qolaman adalah memotong, sedikit demi sedikit. Qolam jamaknya aklam, ujung sesuatu yang runcing yang digunakan untuk menulis. Maksudnya adalah pena. Pena dikatakan demikian karena ia runcing dan seakan ia memotong-motong kertas yang ditulis dengan gorisan-gorisannya. Ar-Rabi' bin Anas berkata, sesungguhnya perumpamaan pengetahuan seluruh manusia dibandingkan ilmu Allah adalah seperti setetes air dengan seluruh lautan. Musyabbah dalam ayat ini yaitu pohon-pohon, sedangkan musyabbah bihnya yaitu pena. Dalam hal ini termasuk ke dalam kategori tasbih mu'akkad, yaitu tasbih yang dibuang adat tasbihnya. Analisis yang kedua mengenai alasan kewacanaan penggunaan tasbih. Di dalam ayat ini dijelaskan, yaitu sekalipun seluruh pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut bersamanya, lalu dengan itu semua ditulis kalimat-kalimat Allah yang menunjukkan kebesaran, sifat-sifat dan keagungannya, niscaya pena-pena itu akan hancur dan air laut itu akan kering, sekalipun didatangkan sejumlah bilangan itu pula. Kata 7 disebutkan untuk menunjukkan makna lebih dan tidak dimaksudkan untuk membatasi, yaitu sekalipun pohon-pohon di bumi menjadi pena dan disertai dengan 7 lautan yang ada, niscaya keajaiban-keajaiban Tuhan, kebijaksanaan, penciptaan dan pengetahuannya tidak akan terjangkau. Analisis yang ketiga yaitu mengenai aspek estetika penggunaan tasbih. Aspek estetika dalam tasbih ini yaitu menimbulkan imajinasi pada pembaca, yaitu pembaca dapat membayangkan jika pohon-pohon itu diibaratkan pena dan dengan lautan sebagai tintanya digunakan untuk menuliskan kalam-kalam Allah. Selanjutnya yaitu majaz yang terdapat dalam surat Ar-Rum ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Am anzalna alaihim sultanan fahuwa yatakallamu bima kanu bihi yushrikun. Atau pernahkah kami menurunkan kepada mereka keterangan, lalu keterangan itu menunjukkan kebenaran apa yang mereka selalu persekutukan dengan Tuhan. Analisis pertama yaitu mengenai jenis gaya majaz. Dari segi kalimat Arabiyah, sultanan artinya adalah raja, tetapi dalam ayat ini tidak sesuai dengan makna yang dikehendaki, yaitu bukan lagi diartikan dengan makna hakikinya, tetapi diartikan dengan makna majazi yang artinya adalah bukti. Majaz ini tergolong ke dalam majaz mursal dengan alaqahnya yaitu musabbab. Analisis yang kedua yaitu mengenai alasan kewacanaan penggunaan majaz. Ayat ini menggunakan majaz mursal, yaitu penggunaan kata yang bukan untuk makna sebenarnya, karena adanya hubungan antara makna hakiki dan makna majazi. Analisis ketiga mengenai aspek estetika dalam kelompok ayat metaforis. Aspek estetika dalam ayat ini yaitu dalam penggunaan istifham atau kata tanya
yang mengandung makna ingkar, yakni tiada suatu keterangan pun yang membuktikan kebenaran perbuatan mereka. Yang terakhir yaitu mengenai kinayah yang terdapat dalam surah As-Sajdah ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap. Dan mereka menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Analisis yang pertama yaitu mengenai kategori kinayah. Berdasarkan segi maknanya, kinayah pada ayat ini termasuk dalam kinayah an mausuf karena mukanna anhunya berupa mausuf atau sesuatu yang disifati. Kata lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, maksudnya adalah orang yang sedikit tidurnya. Sementara jika dilihat dari segi perantaranya, kinayah ini termasuk ke dalam kinayah razm, yaitu kinayah yang di antara mukan nabih dan mukanna anhunya terdapat sedikit media atau perantaranya. Analisis kedua yaitu mengenai alasan kewacanaan penggunaan kinayah. Kata tatajafa junubuhum 'anil madaji' adalah kinayah tentang banyak ibadah malam dan tidak tidur serta tidak berbaring di tempat tidur. Maksudnya menunggu antara dua sholat, maghrib dan isya atau mengerjakan sholat isya dan subuh. Dan ada juga yang berpendapat mereka selalu melaksanakan sholat sunnah di malam hari. Kata tatajafa merupakan bentuk mudhari dari tajafa yang artinya menjauh atau meninggi, sehingga tidak menyentuh. Pada ayat ini kata tersebut digandingkan dengan lambung atau perut, yang maknanya adalah bahwa mereka, orang-orang mukmin tersebut, menjauhkan perutnya dari tempat tidur. Frasa tersebut mengisyaratkan bahwa salah satu ciri orang mukmin itu adalah tidak memperbanyak tidur. Waktunya banyak dipergunakan untuk bekerja dan berdoa. Analisis yang ketiga yaitu mengenai aspek estetika penggunaan kinayah. Penggunaan kinayah pada ayat ini memiliki aspek estetika tersendiri, yaitu dari segi bahasa yang digunakan. Perkataan yang digunakan yaitu lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedangkan makna yang dimaksud adalah orang yang sedikit tidurnya. Ayat ini jika dimaknai dengan makna aslinya juga masih bisa diterima oleh akal, karena lambung juga bisa jauh dari tempat tidur. Bahasa yang digunakan menggunakan makna konotatif, tetapi masih bisa difahami dengan makna denotatif. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran mengandung sastra yang sangat tinggi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.